Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahmat Maruf. Saya dari kelas C, Pendidikan Geografi, jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Geografi Kebencanaan. Yang pertama itu chapter 3, Geologi, Gempa, dan Seismologi. Kata gempa secara efektif merupakan istilah yang mendefinisikan diri sendiri. Gempa bumi dan terjadi karena aktivitas vulkanik, tumbukan meteorit, tanah longsor di bawah laut, ledakan bom nuklir, dan banyak lagi. Tetapi yang paling umum, gempa bumi disebabkan oleh pergerakan bumi yang tiba-tiba di sepanjang patahan. Sesar adalah permukaan patahan di bumi, tempat kedua sisinya bergerak melewati satu sama lain. Tekanan menumpuk di bebatuan di sepanjang permukaan sesar menyatukan bebatuan. Kesalahan dan pemetaan geologi. Prinsip-prinsip yang membantu kita memahami kesalahan dimulai dengan beberapa hubungan yang paling awal diketahui tentang batuan yang masih berguna sampai sekarang. Pada tahun 1669, Dr. Magnus Jensen yang berkeliaran di Italia dan dikenal dengan nama latin Liechtenstein mengemukakan beberapa hukum yang fundamental dan menafsirkan sejarah geologi. Memiliki hukum horizontalitas asli menjelaskan bahwa sedimen, pasir, gravida, dan lumpur pada awalnya diendapkan dari dalam lapisan bonal. Hal penting karena lapisan batuan sedimen yang lebih tua ditemukan pada sudut mulai dari horizontal hingga vertikal. Jenis kesalahan. Kesalahan deep slip. Untuk mendefinisikan jenis sesar yang didominasi oleh gerakan vertikal, yang disebut sesar deep slip. Kesalahan yang dengan jumlah utama dari Ovid, mereka dianggap atau arah vertikal yang diakibatkan oleh garis tarikan, ketegangan atau dorongan kompresi. Gaya ekstensional didokumentasikan oleh zona kelalaian, di mana lapisan batuan yang semula kontinu hilang. Kesalahan strike deep. Jika patahan menjadi horizontal atau sejajar dengan dekoneksion pemogokan, sesar ini disebut sebagai sesar pemogokan. Ada dua jenis gangguan terpeleset utama, gangguan normal dan gangguan terbalik. Kesalahan normal terjadi jika dinding gantung bergerak ke bawah relatif terhadap batuan. Gaya dominan bersifat ekstensional seperti yang dikenali dan dari pemisahan lapisan batuan yang ditarik dalam salah satu kelalaian. Kata normal sebagai nama untuk jenis sesar ini menguntungkan karena mengandung konotasi normale. Jika ini adalah model pergerakan sesar standar atau reguler. Tidak demikian yang terjadi. Sesar ekstensional atau normal adalah tipikal sesar di pusat penyebaran dasar laut dan wilayah benua yang dipisahkan. Kesalahan transformasi. Kesalahan transformasi adalah jenis kesalahan dari kesalahan gerakan horizontal yang pertama kali dikenal oleh ahli geologi Kanada. Bentuk kerak dasar laut pegunungan vulkanik samudra dan ditarik terpisah oleh graviti dan tarikan lempeng subdukasi. Saat telat bertabrakan, telat yang lebih padat mensubduksi, mereka meluncur melewati tangkapan lain di kesalahan transformasi. Perkembangan seismologi. Ilmu yang mempelajari gempa bumi dikenal sebagai seismologi. Afterseism artinya gempa bumi. Alat lilin yang dikenal ditemukan di Cina pada 132 C
oleh Cheng Heng. Instrumen Crowd Seismology modern dimulai sekitar tahun 1880. Instrumentation terus berkembang melalui banyak gaya. Ombak, lempar batu ke kolam, memainkan alat musik atau alami gerakan secar, dan air, udara atau bumi akan memancarkan gelombang energi yang bergerak menjauh dari gangguan awal. Semua gelombang ini memiliki kesamaan sebagai berikut. Amplitudo atau ketinggian gelombang di atas titik awal, panjang gelombang, jarak antara periode gelombang berturut-turut, faktor antar gelombang diukur dalam detik, dan frekuensi. Jumlah gelombang yang lewat diberikan titik selama 1 detik. Frekuensi diukur dalam hertz, di mana 1 hertz sama dengan 1 siklus. Gelombang seismik dan interior bumi. Gempa bumi besar menghasilkan gelombang tubuh yang cukup energi direkam pada seismograf di seluruh dunia. Gelombang P dan gelombang S tidak mengikuti jalur sederhana saat mereka melalui bumi. Mereka mempercepat, memperlambat, dan mengubah arah, dan gelombang S bahkan menghilang. Analisis jalur perjalanan di gelombang seismik memberi kita mode interior bumi. Isolasi dasar. Saat bumi bergetar, energi dipindahkan ke bangunan. Bagaimana bangunan bisa diselamatkan dari perusakan energi ini? Salah satu pendekatan adalah membangun struktur yang begitu besar dan kuat sehingga gempa tidak bisa merobohkan mereka. Jika bangunan tidak bisa berdiri melawan gelombang seismik paling kuat, lalu kita bekerja sama dengan mereka. Desain modern digunakan isolasi dasar tempat perangkat diletakkan di atas tanah atau di dalam struktur untuk menyerap sebagian energi gempa bumi. Letusan gunung berapi, lempeng tektonik, dan magma. Chapter 6. Komposisi kimia magma. Meskipun ada 92 elemen yang terjadi secara alami, hanya dapat lebih dari 98% membantu gerak bumi. 4 unsur paling melimpah berikutnya menambahkan 1,2% lagi gerak, membawa persentase berat yang disumbangkan oleh 12 elemen menjadi 99,23%, 0,77%, sisanya termasuk emas, perak, tembaga, karbon, belerang, timah, dan familiar lainnya elemen. Oksigen dan silikon begitu melimpah dalam persentase terdiri dari semua elemen lainnya. Atom oksigen membawa muatan negatif -2, sedangkan atom silikon bermuatan positif +4. Saat magma mulai mendingin, beberapa silikon oksigen ikatan atom. Silikon dan oksigen terhubung dengan 4 oksigen atom. 4 kali -2 sama dengan -8. Yang mengelilingi atom silikon pusat +4 untuk membentuk silikon oksigen tetrahedron. Persentase berat elemen adalah sangat berbeda untuk kerak benua di kerak samudra. Gaya erupsi dan peran konten air. Apakah letusan gunung berapi itu damai atau eksplosif? Tergantung secara signifikasi pada konsentrasi air dan di magma. Misalnya, jika semua magma mengandung konsentrasi air yang rendah, tidak ada letusan yang sangat eksplosif. Bahkan magma riolit viskositas tinggi dengan konsentrasi air yang rendah hanya mengarah untuk memperlambat aliran atau tidak ada aliran saat magma merembas ke atas dan
membangun kubah. Persyaratan paling penting untuk letusan eksplosif adalah volatil dengan konsentrasi tinggi, terutama air. Polisi mendorong letusan eksplosif diberikan konsentrasi tinggi air, bahkan magma basal bisa meletus hebat seperti yang terjadi di Hawaii pada tahun 1790. Magma riolitik sering dikaitkan dengan letusan eksplosif karena kandungan airnya yang tinggi. Konsentrasi air di magma berperan sebagai pengontrol peran, dan viskositas memainkan peran sekunder dalam menentukan gaya letusan damai versus eksplosif. Beberapa materi vulkanik. Magma bervariasi dalam kandungan gas terlarut, mudah menguap, dan viskositas. Kadar air rendah, magma viskositas rendah itu mencapai permukaan biasanya bergerak seiring ada gangguan sedikit. Seiring aliran lahar, dengan mudah pelarian gas menghasilkan letusan non-eksplosif. Magma dengan kandungan air dan viskositas tinggi menahan volatilnya, membuat gas melarikan diri solid. Gas dipaksa keluar dari magma yang menghasilkan ledakan atau letusan eksplosif. Peledakan gas ke atmosfer membawa serta bongkahan magma dan batuan yang lebih tua yang diketahui sebagai puing-puing piroklastik. Piro sama dengan api, klasik adalah fragmen. Sel vulkanis, viskositas rendah, volatil rendah, volume besar. Kita bisa lihat di sini ada batuan gunung berapi perisai sebagai besar terbentuk verifikasi aliran lava basal. Aliran lava rendah viskositas mengandung kurang dari 1% berat volatil dan sedang begitu cair sehingga menerkam melakukan perjalanan jauh agar mirip dengan menentukan endon pancak di atas wajan. Setiap basal letik aliran mendingin untuk membantu vulkanik yang relatif tipis dan turun dengan lapisan batuan. Ribuan aliran lava ini harus mendingin atas satu sama lain dalam waktu lama untuk membangun gunung berapi besar. Dasar banjir. Viskositas rendah, kultur rendah, volume sangat besar. Banjir basal adalah peristiwa vulkanik terbesar yang diketahui bumi. Dua karakteristik penting adalah satu, besar sekali jumlah magma gas dan panas yang mereka tuangkan ke muka bumi, dan dua, durasi geologis singkat. Gelombang tsunami dan angin. Gelombang tsunami versus angin. Perjalanan tsunami melalui Samudra Pasifik. Setelah gempa bumi, peta hasil komputer diterbitkan memprediksi ketinggian tsunami di seluruh cekungan Samudra Pasifik. Ada juga subsidensi tanah, gelombang akibat angin, tsunami, tsunami akibat gempa, tsunami akibat gunung berapi, tsunami akibat longsor. Chapter 12. Perubahan iklim. Perubahan iklim. Perubahan iklim awal bumi rumah kaca intens. Miliaran tahun yang lalu, iklim bumi berbeda secara dramatis dari hari ini. Rejim iklim bumi purba, planet ketiga dari matahari, dapat diketahui dengan melihat komposisi atmosfer planet-planet. Venus adalah planet kedua dari matahari, dan karenanya menerima radiasi matahari yang intens. Sebagian besar energi matahari terperangkap oleh atmosfernya yang padat dan kaya karbon dioksida yang membantu menciptakan
suhu permukaan sekitar 47 Celcius atau 890 derajat Fahrenheit. Kehidupan seperti yang kita kenal di Venus sulit dibayangkan ketika suhu begitu tinggi sehingga permukaan batuan bersinar merah seperti di cincin api unggun. Mars adalah planet keempat dari matahari dan jaraknya lebih jauh menyebabkan menerima lebih banyak energi matahari. Berikut ya nama-nama matahari. Sekarang kita masuk ke banjir. Banjir di dalam cekungan drainase kecil. Hujan singkat yang terlokalisir dapat menyebabkan banjir bandang yang bergerak cepat namun terasa singkat seperti yang terjadi di dekat Emporia pada tahun 2003 dan di sungai Guadalupe di Texas tengah pada tahun 1972. Di dalam cekungan drainase besar seperti sungai Mississippi, banjir maksimum diakibatkan oleh curah hujan yang meluas yang berlangsung selama berminggu-minggu menghasilkan air tinggi yang juga berlangsung selama berminggu-minggu. Berikut dampak banjir. Dataran banjir adalah aliran sungai selama fed. Aliran membangun dataran banjir dengan erosi dan deposisi. Untrim berhak atas dataran banjir. Mereka mungkin menenangkan pertaruhan mereka selama bertahun-tahun. Tapi aliran masih menguasai banjir. Polos dan setiap saim datang kembali untuk mengumpulkan semua taruhan. Frekuensi banjir. Cara lain untuk melihat lapisan banjir di wilayah perkotaan adalah dengan melihat bagaimana urbanisasi mempengaruhi frekuensi banjir atap dan trotoar meningkatkan timpasan permukaan air hujan sehingga menyebabkan aliran yang lebih tinggi dari efek selokan di sekitar bangunan. Ya, terima kasih, itu dari presentasi saya mengenai mata kuliah geografi kebencanaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.